Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, ibu bapak jamaah Masjid Al-Islah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menorehkan tinta amalan-amalan baik kita yang insya Allah akan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam rangka tolabul ilmi dan juga mentafakuri, mentadaburi hudan petunjuk yang Allah turunkan untuk kita semua lewat ayat-ayat Al-Quran, lewat ayat-ayat kitab suci yang Allah turunkan lewat Rasulnya untuk kita semua. Adapun pada malam hari ini insya Allah akan kita kaji dengan merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, yaitu tafsir surat Al-Maidah ayat ke-46 dan ayat 47. Sebelum kita mengkaji terkait dengan tafsirnya, marilah kita baca bersama-sama ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qaffayna 'ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi wa qaffayna musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudaw wa nurun musaddiqan lima baina yadayhi wa atainahul injila fihi hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulai
humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Kita artikan wa qaffayna, dan kami iringkan ala atharihim, atas jejak mereka, bi Isa bin Maryam, dengan Isa putra Maryam, musaddiqan, yang membenarkan, lima baina yadaihi, kitab yang sebelumnya, minat Taurati, yaitu kitab Taurat, wa atainahu, dan kami telah menganugerahkannya, al-Injila, kitab Injil, fihi, di dalamnya, hudan, petunjuk, wa nurun, dan cahaya, wa musaddiqan, dan membenarkan, lima baina yadaihi, kitab sebelumnya, minat Taurati, yaitu kitab Taurat, wahudan, dan sebagai petunjuk, wa mau'idatan, dan pengajaran, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, wal yahkum, hendaklah memutuskan, ahlul Injil, pengikut kitab Injil, bima anzalallahu, dengan apa yang Allah turunkan, fihi, di dalamnya, waman, dan barang siapa, lam yahkum, yang tidak memutuskan, bima anzalallahu, dengan apa yang Allah turunkan, faulaika, maka mereka itu, humul fasiqun, adalah orang-orang fasik. Nah, ibu bapak sekalian, ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu bagaimana sikap orang Yahudi ditambah dengan sikap orang Nasrani terhadap kitab suci yang diturunkan kepada nabi mereka. Bagaimana orang-orang Yahudi dengan sengaja dan terencana mengubah isi kitab hukum yang ada di dalam tangan mereka, yang ada di dalam kitab yang dipegang oleh tangan mereka dengan sengaja. Bagaimana pula dalam kitab Injil pun yang diturunkan oleh Nabi Isa alaihissalam, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pun mereka rubah dengan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bagaimana ciri-ciri dan dampak bagi mereka yang dengan sengaja mengubah dan tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Yang pertama, wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Maka barang siapa yang memutuskan dengan apa yang tidak Allah turunkan, maka mereka itu termasuk orang-orang yang kafir. Artinya ingkar terhadap hukum Allah. Sedangkan yang kedua, masalah kisos, wa malam yahkum, barang siapa yang tidak berhukum bima anzalallahu,
dengan apa yang Allah turunkan, faulaika humuz zolimun, maka mereka itu termasuk orang-orang yang zolim. Zolim bukan kepada Allah, tetapi kepada makhluk Allah, zolim kepada manusia, khususnya terhadap manusia yang teraniaya. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak menjalankan hukum Allah. Lebih khususnya pada ayat sebelumnya, ayat tentang kisos. Maka ketika kisos tidak ditegakkan, otomatis orang tersebut tidak mendukung terhadap orang yang teraniaya. Maka ulaika humuz zolimun, itu termasuk orang-orang yang zolim. Dan adapun ayat berikutnya, ayat yang ada di tangan ibu bapak sekalian, merupakan sifat, menjelaskan sifat bagaimana kitab Taurat itu beserta isi pokok ajarannya dan juga kitab Injil. Kita ketahui bahwasanya kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam tatkala beliau diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kaumnya dan bermunajat kepada Allah di Bukit Tursina selama 40 hari ya. 40 hari 40 malam untuk menerima kitab Taurat sekaligus. Begitupun Nabi Isa alaihissalam, setelah beliau diajari oleh Allah dengan hukum-hukum kitab Taurat, beliau pun dianugerahi oleh Allah dengan kitab Injil. Maka di sini Allah berfirman, yaqulu ta'ala wa qaffayna, maka kami iringkan, kami ikutkan. Maksudnya atba'na, kami ikutkan, kami susulkan, ala atharihim, terhadap jejak mereka. Mereka di sini adalah yakni anbiya Bani Israel, nabi-nabi dari kalangan Bani Israel yang tidak terputus, mulai dari Nabi Musa sampai Nabi Isa itu tidak terputus. Baru dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad terputus. Sedangkan dari Nabi Musa alaihissalam sampai ke Nabi Isa itu tidak terputus. Terus saja ada nabi ya, nabi-nabi yang selalu mengawal, membina kaum Bani Israel. Sehingga ketika zaman Nabi banyak sekali hukum-hukum Taurat yang mereka rubah. Makanya kenapa Bani Israel banyak sekali nabi yang diutus mereka, sampai nabi yang satu belum wafat muncul lagi nabi sebagai penggantinya. Menandakan kaum Yahudi ini selalu membangkang, selalu ingin merubah ketetapan-ketetapan Allah. Mulai dari Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat oleh muridnya yaitu Yusha bin Nun. Terus ya sampai kepada Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Jadi tidak terputus ibu bapak nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Apa bedanya nabi dengan rasul? Sudah dijelaskan pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya bahwasanya kalau nabi itu adalah melanjutkan risalah rasul sebelumnya. Sedangkan rasul adalah orang yang diutus Allah dengan membawa risalah baru atau menyempurnakan risalah sebelumnya. Jadi kalau Nabi mau menjaga gitu, sama kedua-duanya juga memiliki kewajiban untuk mendakwahkan ya, untuk mendakwahkan risalahnya. Namun kalau Nabi mau menjaga dan terus mengikuti risalah sebelumnya, kalau Rasul membawa risalah baru atau menyempurnakan risalah sebelumnya. Maka di sini atba'na, kami ikutkan para nabi dari mulai Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Zakaria alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam, yaitu bi Isa bin Maryam, dengan Nabi Isa bin Maryam. Dinisbatkan kepada ibunya karena merupakan salah satu keistimewaan dari Nabi Isa alaihissalam dan merupakan kekuasaan Allah, di mana tanpa ada proses perkawinan pun bisa tercipta seorang anak yang luar biasa istimewanya, yang luar biasa solehnya, dan merupakan nabi yang kita imani. Bi Isa bin Maryam, dengan Nabi Isa bin Maryam, musaddiqon, yang membenarkan, artinya membenarkan
dan memperbaiki ajaran-ajaran yang mulai dirubah oleh oknum-oknum orang Yahudi. Lima bayna yadaihi, membenarkan kitab sebelumnya, minat Taurati, yaitu kitab Taurat. Karena dalam kitab Taurat itu banyak sekali hukum-hukum. Hukum-hukum di sini merupakan perintah ataupun larangan, ketetapan-ketetapan. Di antaranya janganlah mempersekutukan Allah, janganlah berzina, janganlah mencuri, janganlah membunuh, janganlah menyebut Allah, nama Allah dengan bercanda. Itu merupakan salah satunya terdapat dalam isi dalam kitab Taurat. Maksudnya mukminan, yakni beriman, percaya. Jadi tasdiku biqalbi, membenarkan dengan hati bahwasanya kitab Taurat merupakan kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian iqraru bilisani, mengikrarkan dengan lisan, ucapan-ucapannya sesuai dengan kitab Taurat. Wal amalu bil jawarih, dan mengamalkan oleh anggota badan. Maka itulah disebut dengan mukminan, orang yang beriman. Biha hakiman, Taurat dan menjadi hakim. Siapa yang menjadi hakim? Nabi Isa alaihissalam. Bima fiha, tentang apa yang terkandung di dalamnya. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki ajaran-ajaran Taurat yang sudah mulai diselewengkan oleh para rahib atau pendeta di kalangan orang-orang Yahudi. Nah, maka setelah itu wa atainahu, dan kami menganugerahkan kepadanya, memberikan kepadanya al-Injila, kitab Injil, fihi, yang di dalamnya hudan, terdapat petunjuk, wa nurun, dan juga sebagai cahaya. Hudan, petunjuk, merupakan semua yang Allah berikan kepada para nabi. Kepada Nabi Adam Allah berikan petunjuk, kepada Nabi Idris Allah berikan petunjuk, kepada Nabi Nuh Allah berikan petunjuk. Kitabnya berbeda tapi substansinya sama, berisi petunjuk. Bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Adam untuk bertaubat atas kesalahannya, bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada dua putra Nabi Adam untuk melaksanakan kurban, bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada anak Adam yang membunuh agar menggali jenazah saudaranya. Semuanya merupakan petunjuk yang Allah berikan kepada para nabi untuk disampaikan kepada umatnya. Begitupun Al-Quran, isinya hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk itu di dalamnya ada perintah, ada larangan, juga ada tips-tips atau anjuran-anjuran. Kitab Zabur misalkan, banyak yang menjelaskan kitab Zabur itu tidak terdapat hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, namun hanya berisi pujian-pujian kepada Allah. Pujian-pujian kepada Allah pun termasuk kepada petunjuk. Pada hakikatnya petunjuk itu agar membawa manusia, menunjuki manusia kepada jalan ridho Allah, maka sebut dengan petunjuk. Sebagaimana petunjuk dokter, berarti kan ada perintah, minum obat ini. Ada larangan, tong makan makanan ini, jangan makan makanan ini. Itu petunjuk. Diperbanyak zikir misalkan gitu, perbanyak baca buku, itu pun termasuk kepada petunjuk. Maka petunjuk-petunjuk itu di dalamnya terdapat perintah, larangan, dan anjuran-anjuran. Jadi kitab Zabur pun disebut sebagai kitab suci yang di dalamnya terdapat petunjuk. Meskipun pujian-pujian pun merupakan petunjuk dari Allah agar kita selalu ingat kepada Allah dan mengagungkan Allah, agar kita tidak terjerumus ke dalam kesombongan, ketakaburan, terus memuji Allah. Karena orang yang sering memuji Allah maka akan semakin sadar dia tidak memiliki apa-apa. Kemudian maksudnya hudan ilal haqqi, yaitu sebagai petunjuk kepada perkara yang hak, perkara yang seharusnya, perkara yang sebenarnya. Hak itu
baik, tapi baik seperti apa? Baik menurut Allah, baik menurut fitrahnya. Sebagaimana obat rasanya pahit, namun itu merupakan hak benar untuk diminum bagi orang yang sakit. Gula itu manis, enak rasanya, tapi sayang ya bagi orang yang diabetes, maka itu tidak hak kalau dimakan secara berlebihan. Gaji, jando, jerawan itu semuanya enak ya. Namun kalau berlebihan bahaya untuk yang berpenyakit kolesterol. Maka disebut hak itu sesuai pada kadarnya, sesuai pada tempatnya. Jadi baik itu bukan enak ya, tapi baik itu sesuai pada tempatnya. Orang yang sakit pasti merasakan pahitnya obat, maka sesuai dengan kondisinya yang harus minum obat atau minum jamu. Wa nurun, dan sebagai cahaya, yustada'u bihi fi izalati syubuhati, cahaya yang dapat menerangi untuk melenyapkan kesyubhatan, wahalli muskilati, dan memecahkan berbagai macam masalah. Karena banyak Nabi Isa alaihissalam pun diuji, ditantang oleh orang-orang Yahudi, oleh para rahib yang berkuasa pada waktu itu. Salah satunya mereka menyerahkan seorang wanita yang berbuat zina, maka mereka sodorkan kepada Nabi Isa. Karena Injil itu di dalamnya selain petunjuk membenarkan kitab Taurat, berisi juga petunjuk-petunjuk atau tips-tips agar orang-orang terhindar dari sifat kemewahan, hidup zuhud, hidup kasih sayang. Itu isi Injil. Maka orang yang merasa bergelimangan harta seperti para pendeta merasa tersinggung, maka mereka menantang Nabi Isa. Wahai Isa, bagaimana pendapatmu terhadap wanita yang berbuat zina ini? Jelas itu jebakan. Kalau Nabi Isa memaafkan wanita ini, berarti Nabi Isa tidak mengikuti ajaran Taurat. Kalau Nabi Isa merajam wanita ini, berarti Nabi Isa tidak kasih sayang, artinya berlaku kejam. Maka itu jebakan. Maka dengan wahyu Allah, Nabi Isa menjawab, wanita ini harus dirajam, tapi dilempari batu oleh orang yang tidak berdosa sedikit pun. Maka siapa di antara kalian yang tidak berdosa, maka berhak melemparnya dengan batu. Maka pada waktu itu tidak ada yang berani melemparinya dengan batu. Kenapa? Karena merasa berbuat dosa. Nah, itu kan merupakan wahyu. Jawaban itu kan untuk menjawab jebakan-jebakan mereka. Dan mereka pun sama melayangkan pertanyaan-pertanyaan jebakan kepada Nabi Muhammad. Karena mereka menyerahkan wanita itu bukan mengaku Nabi Isa sebagai hakim, sebagai nabi, tapi untuk menjebaknya. Maka di sini penuh dengan kesyubhatan. Banyak mulai orang-orang yang kasus-kasus yang di dalam kitab Taurat itu tidak ada, maka mereka muncul pertentangan, bagaimana hukum ini, bagaimana hukum ini. Maka turunlah Nabi Isa, diutuslah Nabi Isa dengan Injilnya untuk musodikon, membenarkan kitab Taurat, dan sebagai nurun, sebagai cahaya untuk memerangi segala kesubhatan dan juga memecahkan berbagai macam masalah. Nah, itu kitab Injil sebagai hudan wa nur. Wa musaddiqan, dan membenarkan lima baina yadaihi, kitab-kitab sebelumnya, minat Taurati, dari kitab Taurat. Ibu bapak sekalian, tadi ungkapan dari musaddiqal lima baina yadaihi minat Taurat ya, itu diulang 2 kali dalam satu ayat, ayat ke-46 ya. Itu kalimat musaddiqal lima baina yadaihi minat Taurat diulang 2 kali. Maka kenapa diulang 2 kali? Maka kata musaddiqal lima baina yadaihi minat Taurati yang pertama itu adalah peran Nabi Isa. Jadi Nabi Isa tugas dan perannya salah satunya musaddiqon, membenarkan lima baina yadaihi, membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat.
Sedangkan kalimat wa musaddiqal lima baina yadayhi minat taurati yang kedua itu adalah perang kitab Injil. Nah, perang kitab Injil. Perang kitab Injil itu juga sama, ya, sebagai petunjuk, sebagai cahaya dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Jadi kalimat yang pertama fungsi dari Nabi Isa, kalimat yang kedua fungsi dari kitab Injil. Ae muttabi'an laha, yakni mengikuti kitab Taurat. Goiro mukhalifin lima fiha, dan tidak menentang apa yang terkandung di dalamnya. Illa fil qalili, kecuali dalam sedikit masalah. Mimma bayyana li bani Israila, sedikit masalah yang dia jelaskan kepada kaum Bani Israel. Ba'da makanu yahtalifuna fihi, sebagai perkara yang diperselisihkan di kalangan mereka pada masa silam. Jadi fungsi dari kitab Injil itu adalah memberikan penerangan-penerangan atas masalah-masalah yang mereka hadapi tatkala mereka tidak menemukannya di dalam kitab Taurat. Jadi kitab itu semakin kesini semakin menyempurnakan. Sebagaimana elektronik ibu bapak, mulai dari HP cenit-nit yang hanya bisa telepon dan juga SMS saja, sekarang semakin sempurna dan bahkan bisa membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca kitab-kitab semua dalam HP, ya. Jadi semakin kesini semakin menyempurnakan. Nah, semakin menyempurna, ya, semakin komplit, gitu ya. Maka Al-Quran pun sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh firman Allah Ta'ala, ikhbaron, yang mengabarkan, anil masihi, tentang keadaan Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kenapa disebut Al-Masih? Karena masaha mengusap. Karena salah satu mukjizat dari Nabi Isa itu adalah mengusap. Apa yang diusap oleh beliau sembuh. Orang yang sakit, orang yang buta dari lahir beliau usap menjadi bisa melihat. Orang yang sudah mati diusap oleh beliau maka menjadi hidup kembali. Burung yang dibuat dari tanah liat diusap oleh beliau maka burung itu menjadi hidup. Maka disebut Al-Masih, ya, yang mengusap. Atau Al-Masih juga disebut dengan orang yang selalu melakukan perjalanan, mengembara. Annahu, bahwasanya beliau yaitu Nabi Isa alaihissalam, qala, berkata, li Bani Israila, kepada Bani Israel, terkait dengan perannya, tugasnya, dan juga fungsi dari kitab Injil yang dibawanya. Apa yang beliau katakan kepada kaum Bani Israel yang Allah abadikan dalam surat Al-Imran ayat 50? Wali uhilla, dan untuk menghalalkan lakum bagi kalian, ba'dal ladzi, sebagian yang telah hurrima, diharamkan, alaikum, atas kalian. Jadi munculnya kitab Injil itu salah satunya untuk menghalalkan suatu perkara yang sebelumnya diharamkan bagi Bani Israel. Di dalam kitab Taurat itu haram, muncul kitab Injil menjadi halal, menjadi penyempurna. Dan muncul lagi Al-Quran, itu juga menghalalkan apa-apa yang sebelumnya diharamkan. Seperti rampasan perang. Rampasan perang itu untuk Bani Israel, bahkan dalam kitab Taurat dan Injil diharamkan, harus dibakar. Maka ketika muridnya Nabi Musa alaihissalam berhasil membawa kaum Bani Israel merebut kota Yerusalem, mereka mendapat kemenangan dan merebut kota, maka mereka mengumpulkan hasil rampasan perang dan akhirnya hasil rampasan perang itu dibakar, ya, dibakar. Berbeda dengan kita umatnya Nabi Muhammad, ketika menang dalam peperangan kita dihalalkan untuk menggunakan rampasan
perang. Sedangkan Bani Israel diharamkan. Walaupun mereka menang perang, rampasan perangnya banyak, tapi tetap diharamkan, harus dibakar. Dibakar oleh api suci, yaitu ketentuan mereka salah satunya. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wahudan. Belum selesai ya. Walihada, karena itulah, kanal masyhuru, menurut pendapat yang terkenal, min qauli al ulama'i, di kalangan para ulama, ya, dari dua pendapat mereka, annal injila, bahwasanya kitab Injil, nasakho, menghapus, ba'do ahkami taurati, sebagian hukum kitab Taurat. Jadi dalil ayat ini bahwasanya Nabi Isa turun itu untuk memansuh asalnya haram menjadi halal, dimansuh, ya. Asalnya haram menjadi halal, dimansuh. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wahudan, sebagai petunjuk, wa mau'idotun, dan sebagai pengajaran, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Ja'alna, kami jadikan al-injila, kitab Injil itu, hudan, sebagai petunjuk, yuhtada bihi, yang dijadikan pegangan, wa mau'idatan, dan sebagai pengajaran, zajiron, yakni sebagai peringatan, anirtikabi, untuk menjauhi perbuatan-perbuatan al-maharimi, yang diharamkan, wal ma'asimi, dan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Jadi sebagai peringatan, mau'idatan itu, hudan sebagai petunjuk, mau'idatun sebagai peringatan, ya. Faulaika humuz zalimun, faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiqun, itu mau'idatun, itu sebagai peringatan. Walahum adzabun alim, walahum adzabun adzim, itu merupakan peringatan dari Allah, ancaman dari Allah, berarti dampaknya diberitahukan. Isa banyak. Isa? Segerik deh. Isanya. Kita lanjutkan Ibu Bapak ayat berikutnya. Wa qauluhu, dan firman Allah, wal yahkum, dan hendaklah memutuskan, ahlul injila, para pengikut kitab Injil, bima anzalallahu fihi, menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Quri'a, nah di sini mulai pembahasan terkait qiraatnya, cara membacanya. Dibaca wal yahkuma, dengan bacaan nasab, karena huruf lamnya bermakna kai, yakni hendaklah, kai itu agar, supaya, sehingga bin nasbi, dengan nasab, ala anna lama lamul kai, lam kai, wa atainahul injila fihi hudan wa nurun liyahkum ahlu millatihi bihi fi zamanihi, yakni maknanya, dan kami berikan kepadanya, kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Injil, agar ia memutuskan perkara para pengikut agamanya di zamannya dengan kitab Injil itu. Jadi kitab Injil merupakan kitab pegangan, kitab pedoman dalam memutuskan perkara, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Maka itu merupakan tugas peran dari Injil pada masanya, sebelum diturunkannya Al-Quran sebagai penyempurna. Wa quri'a, dan yang kedua dibaca wal yahkum bil hazmi, dengan jajem,
Al-lamu lamul amri, terdapat lam amr, lam perintah, hendaklah. Ae liyu'minu bijami'i ma fihi, yakni artinya hendaklah mereka beriman, meyakini kepada semua yang terkandung di dalam kitab Injil itu. Hendaklah semua para pengikut kitab Injil mengimani, mengakui, meyakini kebenarannya akan kitab Injil tersebut. Wal yuqimu ma umiru bihi fihi, dan hendaklah mereka menegakkan semua apa yang diperintahkan di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam kitab Injil. Bagi siapa? Bagi para pengikut Nabi Isa alaihissalam. Wa mimma fihi bisyaratu bibi'sati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang antara lain ialah berita gembira, al-bisyaratu, berita gembira, bibi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal amru bittibaihi, dan perintah mengikutinya, wa tasdiqihi idza wujida, dan mengikuti, membenarkannya bila telah ada. Jadi kedatangan Nabi Muhammad itu sudah tertulis dalam kitab Injil, namanya dan juga sifat-sifatnya. Ismuhu Ahmad, ya, dalam surat As-Saff, datang dengan sesudahku, mimba di setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad, orang yang terpuji. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 68, Kul, katakanlah, ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab yang memiliki kitab Taurat dan Injil, lastum, kalian tidak dipandang, ala syai'in, dipandang beragama sedikit pun, hatta tuqimut taurata, hingga kalian menegakkan ajaran-ajaran Taurat, wal injila, dan ajaran-ajaran Injil, wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan apa saja yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran. Jadi kalian bukanlah penegak agama sampai kalian menegakkan ajaran-ajaran Taurat, ajaran-ajaran Injil, dan ajaran-ajaran Al-Quran. Dalam Injil dan Taurat terdapat kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad dan juga perintah untuk mengikutinya. Nah, jadi sudah tercatat perintah untuk mengikuti Nabi yang bernama Ahmad, yaitu bernama Muhammad. Kemudian waqala ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf, alladzina yattabi'una rasulan nabiyya al-ummiyya, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam kitab Taurat, wal Injil, dan juga kitab Injil sudah tertulis. Ya'muruhum bil ma'rufi, yang menyuruh mereka mengerjakan amar ma'ruf, wa yanhahum anil munkar, dan mencegah mereka kepada mungkar, wa yuhillu lahumut thayyibati, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, wa yuharrimu alaihimul khaba'isa, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, wa yada'u anhum israhum wa aglala, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Allati kanat alaihim, palladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepadanya, wa azzaruhu, dan memuliakannya, wa nasoruhu, dan menolongnya, wattaba'u an-nura, dan mengikuti cahaya alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan kepadanya, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, ini merupakan
perintah ya kepada ahli kitab dan juga kepada yang lainnya untuk mengikuti nabi yang ummi, yaitu Nabi Muhammad. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, mengharamkan yang buruk, menghalalkan yang baik, dan melepaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada diri mereka, dan juga mengikuti cahaya petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala hahuna, karena itulah dalam surat ini disebutkan dalam firman-Nya, wa man lam yahkum, barang siapa yang tidak berhukum, barang siapa yang tidak memutuskan bima anzalallahu, terhadap apa yang Allah turunkan, faulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Imam Ibnu Katsir menjelaskan al-kharijuna, yaitu mereka yang keluar antaati rabbihim, dari ketaatan kepada Tuhannya, kepada Rabb mereka. Al-ma'iluna ilal batil, cenderung kepada kebatilan. Atarikuna lil haqqi, dan meninggalkan perkara yang hak. Wa qad taqaddama anna hadhil ayata nazalat fi nasara. Dalam keterangan yang terdahulu telah disebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Nasoro, Nasrani. Wa huwa dhahirus siyaqi, dan hal ini jelas dari konteks ayat, khususnya untuk orang Nasrani, umumnya untuk kita semua, agar kita tidak termasuk orang-orang yang fasik. Artinya kita meyakini itu firman dari Allah, kita meyakini itu benar ketetapan Allah, petunjuk dari Allah, tapi kita dengan sengaja, dengan terencana keluar dari ketaatan, tidak mau taat, maka itulah termasuk orang-orang yang fasik. Percaya dari Allah tapi dengan sengaja malah melakukannya. Percaya dari Allah minuman khamar itu haram, tapi dengan sengaja masih meminumnya. Percaya zina itu diharamkan oleh Allah, bahkan dosanya sangat besar, tapi masih melakukannya, maka itu termasuk orang yang fasik ya, keluar dari ketaatan Allah, karena kita diperintahkan untuk ketaatannya. Kenapa tidak boleh berzina? Taat kepada Allah. Kenapa harus sholat? Taat kepada Allah. Kenapa harus menundukkan pandangan? Taat kepada Allah. Semua yang kita lakukan dalam rangka taat kepada Allah, dan termasuk ciri dari orang-orang yang bertakwa. Itulah ibu bapak sekalian sedikitnya penjelasan dari saya yang merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir. Di belakangnya merupakan teks asli ya, PDF dari naskah tafsir Ibnu Katsir ya, sedikit ya, 1 lembar ya, kalau Arab-Arabnya saja. Nah, kalau di seperti Ustadz almarhum Ustadz Eka, almarhum Ustadz Usman, Ustadz Ikin Sodikin gitu, yang dibahas adalah kitab ya seperti ini gitu ya, lembaran-lembaran kitab gundul gitu ya. Nah, mudah-mudahan ada hikmah untuk kita semua dalam penjelasan tadi. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.